terima. Kemudian ya dia meninggalkan karena entah apa, kemudian dia meninggalkan. Nah, inilah yang namanya murtad. Ini melakukan dosa yang mendatangkan maut, dan ini tidak ada obat lagi. Yang rugi siapa? Yang rugi adalah dia sendiri. Bukan takut Tuhan Yesus marah berarti. Bukan itu. Jadi intinya begini, Pak. Banyak yang mereka katanya mualaf yang dulunya dia disebut Kristen nggak senang baca Alkitab, malah sekarang malah dia baca Alkitab seperti Jonitan itu. Satu Israel. Saya mana kan? Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Mengapa kami memiliki moto seperti ini? Karena memang ada banyak ajaran tentang keselamatan di tengah-tengah dunia ini. Bukan hanya orang Kristen saja. Jangankan di luar dari kekristenan, di dalam kekristenan sendiri itu udah banyak sekali kita dapati memang doktrin yang berbeda. Beraneka ragam, Pak. Iya, bukan hanya mirip-mirip, bahkan bisa juga saling bertentangan. Oleh karena itu orang Kristen yang memiliki hikmah seharusnya dia memiliki patokan yang benar-benar yang benar-benar baik. Dan patokan satu-satunya untuk orang Kristen yang paling benar seharusnya adalah Alkitab. Tetapi memang mempelajari Alkitab itu sendiri sebenarnya agak sulit kalau kita tidak membaca referensi-referensi, apalagi kita tidak bergabung dalam satu jemaat yang Alkitabiah. Tentu saja iman yang kita miliki itu tergantung kepada apa yang kita dengar. Kalau yang kita dengar memang sebenarnya pengajaran itu sehat, berarti memang sudah bisa dipastikan komposisi iman kita sudah pasti sehat punya. Tetapi kalau yang Anda dengar adalah pengajaran yang salah, pengajaran yang menyimpang, sudah pasti itu akan membuat iman Anda menjadi bengkok. Artinya Anda tidak memiliki pemahaman yang tidak segaris dengan Alkitab. Oleh karena itu kami ada di sini untuk mencoba memberikan edukasi kepada Bapak Ibu Saudara yang menonton acara ini supaya Anda bisa menilai, Anda bisa mempelajari apa yang kami bahas di malam hari ini. Apakah menurut Anda sesuai dengan Alkitab? Anda bisa cocokkan di dalam Alkitab. Dan kami tidak menutup diri untuk coba-coba diuji oleh Anda. Karena itu adalah moto kami, ujilah segala sesuatu. Berarti kami membuka diri kami untuk diuji oleh Anda. Oke? Selamat malam Pak Yusias. Terima kasih sudah setia menemani saya malam hari ini. Saudara Joshua, selamat malam. Dan selamat malam juga Pak Kurnia sudah dengan setia menemani kami di tempat ini menjadi narasumber yang memang Tuhan pakai untuk memberitakan kebenaran. Untuk memulai perbincangan kita malam hari ini, saya akan mencoba melemparkan satu kata sebagai clue. Kalau saya lempar kepada kita semua yang di tempat ini satu kata kasih, maka orang akan cepat berpikir Kristen. Gitu nggak? Betul ya. Kalau kita bilang Yesus jadi manusia, Kristen. Kan gitu. Nah, itu identik dengan kekristenan. Yesus menjadi manusia, Allah menjadi manusia. Tetapi sebenarnya di luar daripada itu, memang sebenarnya kekristenan identik dengan kata kasih, dengan mengasihi, dengan kasih Allah, Allah menjadi manusia dan semacam sebagainya. Tetapi saya tertarik untuk kupas satu video yang sebenarnya sumbernya dari Saudara Donita. Saya sebut ini memang karena memang saya mengasihi beliau juga. Saya sih masih tetap berharap supaya beliau bisa lekas sadar. Kenapa saya bilang segera lekas sadar? Karena saya yakin beliau ini masih di dalam kesalahan gitu loh. Beliau ini adalah seorang mualaf akordia. Latar belakangnya adalah seorang mualaf, dan dalam satu short video di YouTube, artinya berarti durasinya kurang dari 1 menit. Narasinya adalah beliau bercakap-cakap dengan satu orang perempuan yang juga bercerita tentang bagaimana dia menjadi seorang mualaf. Jadi dia cerita latar belakang hidup si perempuan ini yang tadinya memang dia dididik sebagai orang Kristen katanya, orang Kristen
yang cukup taat. Kalau kita lihat long videonya, ini kan short videonya, jadi saya lihat juga short videonya. Tetapi akhirnya karena dia dididik sebagai orang Kristen yang tahu tentang ajaran Alkitab, tetapi sebenarnya ada yang menggelitik dari rentetan segala cerita yang dilontarkan oleh si perempuan ini. Katanya begini, saya ini kata dia sebagai orang Kristen berawal mulanya memang sebenarnya agak merasa takut dengan orang non Kristen. Jadi saya nggak mau sebut agamanya, tetapi takut dengan orang yang punya iman yang sama dengan yang donitan sama. Kan begitu. Karena kenapa? Karena kami ini diajarkan untuk membenci orang yang berbeda keyakinan gitu loh. Artinya kami ini itu menurut perempuan itu. Jadi orang Kristen itu diajarkan untuk membenci gitu loh. Dan stigmanya adalah pokoknya mereka ini teroris lah apa segala macam. Membenci orang-orang yang seiman dan Pak Donitan gitu. Iya, gitu loh. Jadi akhirnya begitu mereka melihat orang-orang yang seiman dengan Donitan ini, dia malah terkesima. Karena mungkin gara-gara mau menikah kali, Pak. Memang mau nikah, Pak. Memang mau nikah. Cuma kalau gara-gara itu biarlah dia dengan biasanya tahu. Dia ditembak cincin tuh. Tapi kenyataannya menikah. Oh gitu ya. Tapi kalau gara-gara mau menikah saya kurang tahu juga. Oh gitu. Silakan juga nih menilai juga. Itu hak Anda ya. Akhirnya katanya setelah dia ketemu dengan laki-laki, karena dia sudah didogmatik sedemikian rupa untuk percaya untuk membenci orang yang berbeda keyakinan dengan kekristenan, akhirnya melihat orang di luar Kristen baik, dia terpesona. Bukan gara-gara cincin. Bukan, belum dong. Terpesona dulu, akhirnya disodorin cincin. Karena disodorin cincin, akhirnya falling in love lah. Jangan cincin dulu, gitu. Nggak boleh, harus terpesona dulu, kan gitu. Terpesona Kan dari mata, cinta tuh dari mata ke hati gitu ya, atau dari hati ke mata? Kalau saya sih dari perut sih. Merasa enak dulu, maka jatuh cinta juga. Tapi ini pengalaman yang benar-benar dengan saya. Berarti ini dari hati, dari mata. Dari mata turun ke hati. Dari mata turun ke hati. Tapi kan hatinya udah beda dari jari. Jadi dari hati dulu ke mata, turun lagi ke hati. Jadi karena sudah diajar dengan sedemikian rupa untuk membenci orang yang berbeda dengan keyakinan, begitu melihat kebaikan orang yang berbeda dengan keyakinan, akhirnya terpesona. Akhirnya, begitu dia terpesona, akhirnya memutuskan untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Oke. Pertanyaannya yang lucu adalah katanya, waktu dia mengucapkan 2 kalimat syahadat ini, dia berpikir dalam hati, ini marah. Itu suaranya. Takutnya dibilang takut. Takutnya Yesus marah. Dan untuk menegaskan itu, Donitan akhirnya balik. Saya lihat di video itu emang agak lucu. Donitan akhirnya balik badan, dia lihat ke belakang. Kamu waktu kamu itu marah nggak? Pertanyaannya adalah, ini kita jadi misteri juga ini. Kok kenapa Yesus bisa jadi marah? Kesannya seolah-olah anak ini dibutuhkan Yesus sekali gitu. Bukan begitu. Gimana? Seakan-akan kalau Yesus marah, seakan-akan Yesus butuh kita. Iya. Jadi sebenarnya yang butuh tuh kita atau yang butuh juru selamat, atau juru selamat yang butuh kita sebenarnya. Jadi orang-orang yang butuh juru selamat atau juru selamat yang butuh orang. Ini mungkin juga sih menurut perempuan ini sebenarnya Yesus itu akhirnya karena dia murtad dari kekristenan, akhirnya kekurangan followers. Makanya Yesus ini bisa jadi marah. Gitu. Kira-kira begitu ya. Iya, tetapi ini akhirnya gini, saya sih berpikir sebenarnya bagaimana Alkitab, apa sih yang diajarkan Alkitab tentang orang-orang yang berbeda iman dengan kita? Atau yang orang yang sudah keluar dari iman kekristenan. Iya, karena gini loh Pak, narasi di luar seolah-olah begini, kita begitu membenci sekali orang yang berbeda keyakinan dengan kita, yang berbeda keyakinan dengan paham Alkitab, saking bencinya kita, bahkan orang yang keluar dari iman kita pun kita benci sekali. Seolah-olah begitu. Menurut mereka begitu. Saya mencoba memberikan waktu dan ruang untuk Pak Kepri untuk menjelaskan bagaimana sebenarnya ajaran Alkitab tentang
topik beda iman ini. Sama orang yang sudah keluar dari kekristenan. Iya, kira-kira apa kata Alkitab tentang orang-orang yang seperti ini? Pak Kurnia? Yeah. Ya, jadi kalau dikatakan apakah diajarkan untuk membenci orang, yang membenci yang berlainan keyakinan, ya tentu saja tidak ya. Kita jelas-jelas kalau baca di coba Lukas 6 ayat 27. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Ya, jadi kasihilah musuhmu, Ya. berbuat baiklah kepada orang yang membenci kamu. Jadi bagaimana bisa dikatakan membenci yang beda iman? Boleh diajarkan harus membenci. Mungkin salah menafsirkan aja. Baca ayat, kemudian mereka tafsirkan, oh kalau gitu di Kristen ini di Alkitab ini ngajarin suruh benci orang, gitu. Misalnya dia membaca di Lukas 14 itu coba. Mungkin salah nafsir di Lukas 14 ayat 26 itu. Ayat 26 demikian bunyi firman Tuhan. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, ini satu keturunan ini Pak, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Wow, luar biasa. Jadi ya, mungkin salah menafsirkan ini, gitu kan? Jadi barang siapa yang tidak membenci, wah jadi Tuhan Yesus suruh membenci ayahnya, ibunya, Setelah mengenal Yesus. Benci dirinya sendiri lagi. Nah kalau tidak ada statement yang di bawah itu, bahkan nyawanya sendiri, maka itu bisa diartikan suruh benci-benci. Benar itu Pak ya. Benar. Tetapi kan ini tidak. Ini kan ada ayat yang mengatakan bahkan nyawanya sendiri. Artinya begini, maksud ayat itu adalah tidak boleh kamu mengasihi Tuhan Dengan mendua hati kali ya. Begini, ngasih Tuhan itu, kasih kepada Tuhan itu Di bawah dari kasih kepada orang tua, ibu, bapak, anak, istri, bahkan nyawa kamu sendiri. Berarti kalau bisa diartikan menomorsatukan Tuhan dulu. Menomorsatukan Tuhan di atas semuanya, bahkan di atas nyawa kita sendiri. Jadi kalau tuntutannya adalah kita disuruh menyangkal Tuhan Yesus atau nyawa kita, maka kita putuskan untuk hilang nyawa aja. Gitu. Kita nggak mau nyangkal Yesus Kristus. Gitu. Itulah yang lagu mengikut Yesus keputusanku itu memang betul-betul harus dihayati oleh orang Kristen. Gitu. Jadi no turning back ya Pak. Ya, no turning back, gitu kan. Ya mengikut Kristus sampai kulihat Yesus. Amin. Kutak ingkar. Jadi ayat ini kalau misalnya orang tua atau siapapun ya kan yang jangan ikut Yesus, maka kita tetap ikut Yesus. Itu maksudnya ayat Itu ini. maksudnya. Bukan gara-gara ikut Yesus Jadi benci semua. membeli pedang untuk orang tua kita, bukan itu. Tidak. Benci semua satu keluarga itu tadi Pak Riko bilang satu keturunan. Bahkan dinasehatkan di kasus di 1 Korintus itu kalau kamu sudah menikah suami istri, gitu kan? Pasangan kamu belum percaya Tuhan Yesus, ini sudah menikah ya, pasangan kamu belum percaya Tuhan Yesus, tetap kamu tidak boleh ceraikan. Selama orang itu masih tetap mau hidup dengan kamu, jangan ceraikan. Jadi tidak ada perceraian. Kenapa kamu ceraikan? Beda iman. Nggak bisa. Maksudnya begini Pak ya, itu maksudnya ini suami istri menikah. Sudah menikah, ya kan? Ini dua-duanya belum percaya Yesus. Ya, belum. Kemudian salah satunya percaya Yesus gitu Pak ya. salah satunya percaya Yesus, maka yang percaya Tuhan Yesus ini tidak boleh menceraikan dia. Yang tidak percaya Yesus, belum percaya Yesus Ya nggak boleh diceraikan, kecuali yang tidak percaya Yesus itu minta cerai. Ya, mana bisa lagi ditahan kan gitu. Jadi kita tidak bisa. Kenapa? Kata Rasul Paulus, masakah kamu tidak mau menyelamatkan dia? Kan gitu. Ya. Jadi kalau kita sudah percaya Tuhan Yesus,
tidak disuruh benci bapak, benci ibu, tidak. Itu maksudnya adalah kasih kamu kepada orang tua itu tidak boleh lebih tinggi dari kasih kepada Tuhan Yesus. Karena bandingannya adalah bahkan kepada nyawa kamu gitu. Kamu tidak boleh mengasihi nyawa kamu lebih daripada mengasihi Tuhan. Makanya Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya kan Pak ya, barang siapa yang mempertahankan nyawanya akan kehilangan nyawanya, tapi barang siapa yang kehilangan nyawanya karena aku akan memperolehnya. Nah, itulah yang dimengerti oleh para rasul kan? Iya. Martir, itulah yang mereka martir ya Pak. Yang dipahami. Gitu. Mereka rela kehilangan nyawanya demi Kristus. Prakteknya kan Petrus, gitu. Setelah ikut Yesus, memang dia benci istrinya, benci mertuanya, kan enggak gitu. Malah dia sayang sama bangsa supaya selamat Pak. Iya, sama bangsanya malah pengen selamat semuanya. Jadi ayat itu tidak boleh ditafsirkan jadi Kristen berarti Yesus mengajarkan harus benci-benci, karena kalimat itu ngomongnya orang siapa tidak membenci. Itu salah menafsirkan. Ya, jadi begitulah sebenarnya Alkitab mengajarkan itu. Di Tuhan Yesus tadi bilang bahwa kasihilah musuhmu, berbuat baiklah kepada orang yang membenci kamu. Jadi nggak mungkin ya Pak ada perintah untuk membenci orang lain, sedangkan Tuhan Yesus sendiri suruh mengasihi gitu ya. Oke Pak, kalau bicara tentang membenci ini, kita bilang itu sebenarnya moralnya di bawah lah ya. Bagaimana dengan begini? Bagaimana dengan kita kan sebagai orang Kristen, begitu kita percaya dan bertobat, kita nggak langsung masuk surga. Kan gitu. Artinya bahkan ada perintah dalam firman Tuhan, kamu diutus seperti domba di tengah-tengah kumpulan serigala itu loh. Bukannya serigala masuk di tengah-tengah kumpulan domba jadi kenyang kalau begitu. Beda lagi tuh bagaimana? Iya, ini domba diutus di tengah-tengah serigala. Apakah yang menjadi dasar patokan orang Kristen supaya dia bisa hidup di tengah-tengah orang yang berbeda iman? Apa yang menjadi dasar hidup orang Kristen sehingga dia harus bertindak seperti apa di tengah-tengah orang-orang yang tidak beriman? Seperti apa perilaku orang Kristen sesungguhnya? Seharusnya menurut Alkitab. Ya, kalau kita berperilaku kan Rasul Paulus bilang hendaklah kamu hidup berpadanan dengan Injil. Maksudnya? Berpadanan dengan Injil itu begini. Jadi kita karena kita sudah bertobat dari dosa, maka otomatis sebenarnya kita ini akan membenci dosa. Nah, jadi hidup di tengah masyarakat, hidup di tengah yang bukan di dunia ini adalah tetap kita itu membenci dosa. Maka kata Tuhan Yesus, hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, kan gitu. Nah, jadi supaya orang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Nah, itulah orang Kristen bagaimana harus hidup. Kalau Rasul Paulus bilang di bagian lain, hidupmu itu bukanlah aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Artinya apa? Nah, kita itu kan sudah bertobat dan percaya. Sebenarnya ada terjadi transaksi begini. Yesus itu kan menggantikan kita dihukum. Kita yang harusnya mati, tetapi sudah Yesus gantikan. Jadi ada transaksi Yesus menggantikan kita dihukum, berarti kita juga menggantikan Yesus hidup. Begitu. Itulah maksud Rasul Paulus. Hidupku ini bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Oke Pak, ini kan berarti ini kan bicara kaidah moral yang sebenarnya ini Pak masih umum ya. Kalau saya bilang kenapa masih umum, belum ada batasan jelas. Oke, kita bilang saya setuju dengan itu. Yesus mati menggantikan hukuman atas segala dosa manusia, termasuk dosa saya, dan saatnya saya yang hidup menggantikan Yesus hidup. Sampai sejelas apa? Contoh misalkan gitu. Kalau Yesus hidup, kira-kira Yesus itu diundang orang beda iman untuk makan bareng, boleh nggak? Datang, itu maksud saya. Atau bisa nggak Yesus itu bersahabat dengan orang-orang yang tidak beriman?
Bisa nggak Yesus akhirnya memiliki sahabat karib yang dengan orang tidak benar? Berarti kan itu relevansinya kan adalah saya. Kan bicara Yesus yang sedang saya hidupi. Kan gitu. Bisa nggak Yesus itu ikut His Coming RT nih? Yang belum tentu semuanya orang-orang yang percaya dengan kita kan gitu. Kira-kira setegas apa kita memisahkan kehidupan rohani orang Kristen di tengah-tengah dunia ini, separasi orang Kristen secara iman dengan hidup kebersamaan kita di tengah-tengah dunia ini dengan orang-orang yang berbeda iman. Ya, bergaul, bersahabat itu tidak jadi persoalan dengan siapapun sebenarnya. Iya, iya. Ya kan? Karena kan begini, kita ada amanat agung untuk menjadikan semua bangsa murid. Berarti kan kita harus ada persahabatan. Iya. Ada persahabatan, ada kontak, Komunikasi, ya. ada komunikasi kita bangun. Artinya kepada siapa saja. Ya. Jadi kemanapun kamu pergi, beritakanlah Injil. Nah, jadi yang tidak boleh adalah kita menjadi seperti dunia. Gitu. Artinya dosa kita ikutin, ya, kita akhirnya ikut di situ, itu tidak bisa. Yang berdosa ya Pak? Ya dosa, semua yang disebut dosa ya kita jauhi. Gitu. Yang gini loh Pak. Oke. Ini akhirnya mengerucut lagi, kita bilang dosa. Dosa kan identik dengan moral yang rendah, perspektif orang terhadap satu tindakan, atau bahkan lebih kepada, saya bilang gini loh Pak, mengkategorikan kebiasaan hidup bahkan. Kadang gini loh Pak, di satu masyarakat tertentu, let's say kita bilang berpakaian lah. Kita bilang berpakaian. Oke, kita bilang berpakaian di tengah-tengah orang yang moralnya bagus gitu. Oke, berjas juga bagus gitu loh. Tetapi ada kalangan di suatu tempat bahkan mereka nggak bisa bikin jas. Gitu. Akhirnya mereka ya kita bilang pakai celana buntung lah. Keseharian mereka begitu. Tandanya apa sih Pak sebenarnya gitu loh? Itu sebenarnya standarnya kan normalnya adalah kita menutup badan kita kan gitu. Oke. Kan ada kelompok juga begini, nudes namanya, nudes ya, yang itu, Pak? Kalau mereka kelompok begitu bisa masuk ke klub gitu, di dalam klub itu ya telanjang semuanya. Nudis. Ya, kalau itu memang sudah jelas-jelas salah Pak. Karena kan memang. Tetapi di dalam kelompok itu kan dianggap tidak salah. Kan gitu. Artinya gini, persepsi salah itu akhirnya kalau ditempatkan kepada seseorang, apapun jadi bisa tidak salah. Artinya gini, kalau kita berkata itu salah benar itu ya nomor satu kita sampai Syaratnya dari mana di itu? dalam Alkitab standarnya. Iya. Kalau tidak tertulis, gitu kan, tidak tertulis itu kita bisa begini, bisa kita berkata patokannya adalah Tuhan Yesus. Kira-kira kalau Tuhan Yesus hidup, dia melakukan itu tidak, gitu. Nah, kalau Tuhan Yesus tidak melakukan, berarti itu pasti dosa, karena Yesus kan tidak mungkin melakukan dosa. Iya. Iya, setuju. Iya. Itu jadi patokannya begitu kalau misalnya itu tidak tertulis. Karena ada banyak hal di dalam Alkitab yang bersifat ini boleh apa tidak, itu kan tidak tertulis di dalam Alkitab secara rinci, ya kan, misalnya pakaian mesti bagaimana, kan begitu. Jadi hanya di dalam Alkitab itu berdandan. Itu kalau perempuan jangan berkepang-kepang, pakai perhiasan segala macam. Artinya begini, orang Kristen tidak boleh hidup apa kita bilang ya, menyerupai dunia yang materialistik, ya, yang penuh hedon, hidup hedon. Hedon ya. Kan begitu. Itu tidak boleh. Karena kita ini Tuhan mau kita ini hidup yang bukan duniawi yang kita tampilkan, tetapi yang pembaharuan budi yang dari dalam ini, yang hati sudah dibersihkan inilah, jadi yang itu yang ditampilkan.
Berarti memang orang Kristen diperbolehkan untuk hidup berdampingan dengan dunia ini, dengan orang-orang di tengah-tengah dunia ini, tetapi batasannya adalah jangan sampai berdosa. Betul. Begitu ya Pak. Berarti makan bakso boleh, gitu kan. Nongkrong bareng boleh. Cuma yang nggak boleh mereka merokok, kita tidak. Gitu ya Pak. Ngobrol boleh. Ngopi bareng. Main catur boleh. Ngopi bareng boleh. Main caturnya jangan taruhan. Aduh, betul. Iya kan, karena kalau orang berjudi itu kan sama aja tidak percaya Tuhan kan gitu. Oh itu ya Pak, iya. Orang berjudi kan Untungan. Dan kita merugikan. Kalau berjudi itu kan berarti kalau saya menang dia rugi. Merugikan orang lain. Ya. Tapi kalau main caturnya jago ini kan nggak untung-untungan Pak. Ini kan saya jago, saya masih jago, saya taruhan. itu namanya hawa nafsu. Oke Pak Kurnia, pertanyaan selanjutnya Pak Kurnia, saya coba tanya begini. Ini tentang respon si perempuan tadi waktu dia akhirnya bersahadat. Sepertinya saya timbul pertanyaan begini. Ini kan akhirnya dia ketemu dengan laki-laki Pak sebelum dia bersahadat. Ini kan sejarahnya begitu. Kadang saya berpikir ini tentang memilih pasangan hidup, Ada nggak Pak Alkitab yang menuliskan secara tegas kriteria apa yang seharusnya menjadi dasar penilaian utama bagi orang-orang Kristen untuk menentukan pasangan hidup dia? Karena kan ini penting loh Pak. Kenapa saya pikir kalau dia salah pilih, ini berarti kan bisa sampai mati. Kalau nggak dia yang mati, pasangannya yang mati, baru selesai. Ya kalau dia salah kan berarti penderitaan terus. Nah, ada nggak Alkitab mencatat dengan jelas apa yang seharusnya menjadi dasar penilaian orang Kristen untuk menentukan pasangan hidup? Ini satu ayat kita baca di 2 Korintus pasal 6 ayat 14 itu. 2 Korintus pasal 6 ayat 14. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Ya, jadi jangan menjadi pasangan yang tidak seimbang. Ya, pasangan yang tidak seimbang. Itu saja patokannya kan. Seimbang apanya nih Pak? Dengan orang-orang yang tak percaya. Oh, bukan gitu. Kalau seandainya kita orang kaya harus kaya juga, bukan? Bukan seimbang hartanya, bukan seimbang hartanya, bukan seimbang pendidikannya. Di pendidikannya, tetapi itu preferensi lah, terserah dia kan gitu. Tapi ini perihal iman berarti ya Pak? Utamanya iman. Ya, kalau saya mau cari yang kaya, boleh nggak? Boleh lah. Silakan aja ya. Boleh ya Pak? Boleh lah. Ya silakan aja. Dosa ya. Itu pinter-pinternya dia dah. Belum tentu yang kaya juga mau sama dia ya Pak. Saya tuh nggak boleh pilih-pilih lagi. Terlambat nih Pak Kurnia ngomongnya. Jadi itu pilihan dia mengenai warna kulit, mengenai suku, ras, dia mau pilih ya terserah. Tetapi yang Tuhan tekankan ini, janganlah kamu menjadi pasangan yang tidak seimbang. Artinya masalah iman. Gitu. Masalah iman harus sama. Mengapa? Gitu. Karena ada bahaya kehilangan keselamatan. Kan gitu. Kalau kita baca peringatan Tuhan Yesus Lukas 9 ayat 25. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Ya. Jadi membinasakan atau merugikan dirinya sendiri. Untuk apa dapat seisi dunia, Mbak? Bandingannya kan gitu. Iya. Gitu. Untuk apa? Kalau jadi gini, pasangan saya yang penting kaya, ini salah. Jangan itu yang di depan. Gitu. Pasangan saya yang penting ganteng, ini salah. Jangan ini yang di depan. Pasangan saya harus yang job kerjaannya ini sukses. Ini jangan yang di depan. Tapi yang di depan adalah seiman dulu. Tapi harus ganteng. Yang kedua, gitu kan.
Yang kedua begitu. Oh gitu ya Pak. Yang keduanya kamu taruh apa boleh. Boleh, yang boleh. kaya, yang pekerjaannya udah Masih. mapan, Paket lengkap lah ya Pak. paket rumahnya punya, mobilnya ada, itu terserah. Iya, iya, iya. Tapi ini jangan yang di depan. Kalau kamu ini yang di depan, semua yang di depan, kamu katanya apa? Merugikan Dan diri sendiri. diri sendiri. Harus itu yang prioritas ya Pak. Untuk apa akhirnya kehilangan nyawa kan? Gitu. Kalau orang dapat pasangan kaya tetapi tidak seiman dan akhirnya nanti dia memaksa kita untuk pindah meninggalkan iman, meninggalkan Yesus. kan gitu kan? Padahal keselamatan hanya di dalam Yesus Kristus. Amin. Jadi kalau tadi di depan tadi kalau dia perempuan tadi bersahadat, kira-kira Tuhan Yesus marah nggak? Tuhan Yesus marah apa tidak kan? Gitu. Seakan-akan Yesus butuh mereka. Jadi salah, ini konsepnya salah. Seakan-akan sangat perlulah Tuhan Yesus dengan perempuan itu. Harusnya terbalik ya Pak. Harusnya terbalik. Gitu. Perempuan kita ini kan orang berdosa Yang harusnya dihukum. yang harusnya dihukum. Menyelesaikannya pakai apa? Menyelesaikannya bukan dengan usaha kita. Usaha kita kan nggak bisa menyelesaikan dosa. Ya. Gitu. Makanya di dalam Alkitab itu ada begini, dikatakan ada dosa yang mendatangkan maut dan ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Coba dibaca 1 Yohanes 5 ayat 16 dan 17. Kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, Ya, dosa yang tidak mendatangkan maut. Ya. hendaklah ia berdoa kepada Allah, dan Dia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut. Tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Semua kejahatan adalah dosa, tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Jadi ada dosa yang tidak mendatangkan maut, ada dosa yang mendatangkan maut. Ini jadi bikin puyeng nih Pak baca Alkitab ini. Gini. Kalau nggak nangkep. Iya karena Kalau nggak ada yang ngajar. karena kan tadi kan kita bilang semua dosa ada upahnya maut. Ya. Tapi ini ada dosa yang tidak mendatangkan maut, jadi ada dualisme pandangan. Jadi gimana Pak? Gini. Jadi di Roma dikatakan upah dosa adalah maut ya. Dan di sini ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Seakan-akan kontradiksi gitu. Kontradiksi. Pak. Iya. Berarti kalau ada dosa yang tidak mendatangkan maut, ya udah kita buat dosa yang tidak mendatangkan maut aja terus gimana Pak? Gini, ada dosa yang tidak mendatangkan maut, itu bukan berarti Kita boleh berbuat dosa. atau bertentangan dengan Roma pasal 3 itu. Roma pasal 6 ayat 23. Tidak. Roma 6 ayat 23, upah dosa adalah maut. Itu adalah berlaku untuk semua manusia yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Karena Roma 6 ayat 23 itu upah dosa adalah maut. Tetapi Kasih kami. kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus. Jadi upah dosa adalah maut, itu berlaku untuk yang belum di dalam Yesus Kristus. Ya. Nah, jadi 1 Yohanes 5 ayat 16 ini, dosa yang tidak mendatangkan maut, ini adalah dosa dilakukan, ini jatuh ke dalam dosa yang dilakukan setelah bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus. Jadi tidak mendatangkan maut lagi. Kenapa? Karena ketika seseorang bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus, maka penebusan yang diberikan oleh Tuhan Yesus itu adalah dosa yang dulu, sekarang, sampai dosa yang akan datang. Artinya apa? Hukuman atas dosa yang dulu sudah diselesaikan di atas kayu salib. Hukuman dosa atas dosa yang kita sudah lakukan sekarang sudah diselesaikan Yesus di atas kayu salib. Hukuman atas dosa kita yang akan datang itu pun sudah diselesaikan oleh Yesus di atas kayu salib. Maka jatuh ke dalam dosa, perbuatan dosa itu tidak mendatangkan maut. Lantas dosa apa nih yang akhirnya mendatangkan maut setelah dia percaya Pak? Nah, berarti kan ini bukan dosa jatuh ke dalam dosa perbuatan. Bukan dosa moral. Ya, bukan dosa jatuh ke dalam dosa begitu, ya kan? Tetapi ini dosa yang mendatangkan maut ini adalah ini yang kalau di dalam Alkitab itu sebutnya dosa murtad itu. Kalau begitu di dalam Kristen juga ada pengajaran istilah murtad ada Pak ya? Ada, gitu. Dan ini adalah dosa yang fatal.
Oh, ini yang dikatakan justru dosa yang mendatangkan maut. Ya, dosa yang mendatangkan maut ini adalah dosa yang fatal. Gitu. Jadi orang murtad itu membuat satu pilihan sendiri kan, merugikan diri sendiri sebenarnya. Balik lagi ke Lukas tadi ya Pak. Jadi untuk apa sebenarnya kamu tinggalkan Tuhan Yesus gitu kan? Demi cincin, Demi apa? Jangankan demi jabatan, demi apapun itu tidak layak gitu kan. Untuk apa gitu kan? Mengingat kan ngerinya neraka itu kan. Ya. Malaikat saja itu sebenarnya kan waktu ketemu dengan Tuhan Yesus di Gerasa itu legion itu kan ketakutan. Ketakutan kenapa? Karena teman-temannya yang lain yang berdosa dengan percabulan di sebelum air bah itu kan itu sudah disimpan di dalam Tartaros. Nah, Tartaros itu adalah dasarnya dari Hades. Keraknya neraka berarti. Bukan. Intinya justru. Iya. Jadi itu dasarnya dari Hades. Hades itu yang dunia orang mati. Yang terpisah dengan pangkuan Abraham. Terpisah dengan pangkuan Abraham itu, yang tempat siksaan orang kaya itu. Di dasarnya itu Basementnya itu Pak. di situ. Intinya. Nah, diikat di situ. Nah, malaikat yang jatuh iblis ini, Yang legion ini. ya, tahu temennya itu sudah ada di situ, maka dia ngeri. Waktu Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus kan begini, bisa punya kuasa melemparkan dia ke dalam tempat itu kan begitu. Maka kapan? Waktunya belum tiba, kenapa datang? Gitu. Minta izin dulu lah, pindah ke babi-babi. Ya sudah, silahkan pindah. Begitu. Iya. Jadi ngeri tempat itu. Apalagi tempat Lautan api ya Pak. lautan api yang nanti ada setelah langit dan bumi ini tidak ada, manusia dibangkitkan, diadili dan dilemparkan ke dalam lautan api karena tidak ada namanya di dalam kitab kehidupan. Mengapa tidak ada? Karena dia tidak beriman di dalam Tuhan Yesus. Gitu. Makanya Pak di sini dikatakan tadi untuk dosa yang mendatangkan maut nggak perlu didoain ya Pak. Nggak perlu, nggak bisa. Tapi dosa yang tidak mendatangkan maut bisa. Ya, kamu ngaku dosa. Supaya dia bertobat benar-benar sungguh menyesali perbuatan gitu ya Pak. Mengapa? Karena orang lahir baru, ya kan, dosanya tidak kamu akui kepada Tuhan, kamu nanti didisiplin Tuhan seperti Daud kan didisiplin. Oh, jangan sampai Tuhan hukum. Nah, ini Pak, Sampai kamu disiplin. ini bisa diartikan begini nggak Pak? Ini kan ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Berarti bisa dipahami kalau begitu orang kan enak dong bisa berbuat dosa. Ya, dipahami bisa. seperti ini, dipelesetkan seperti ini. Ya. Nah, ini ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Itu enak dong. Iya, dosa Itu perbuatan orang itu berarti integralnya bisa sampai ke situ Iya ya. kan pasti dipaksakan begitu akan dipelesetkan seperti itu. Kalau enak dong kalau gitu orang Selama nggak murtad. Nah, selama apalagi murtad. Nah, itu. udah diperjelas tadi ya dosa perbuatan itu Iya. yang tidak mendatangkan maut ya. Gimana? Ya, coba tanya kepada Daud ketika dia sudah berdosa dengan Batseba. Kira-kira enak nggak Aduh. setelah dia dihukum Tuhan begitu? Ya kan? Gimana? Iya. Anaknya mati, kerajaannya terpecah belah. Kerajaan terpecah. Terus anak ininya bunuh-bunuhan ya Pak. Kira-kira kalau itu mau diulang, Daud akan lakukan itu tidak? Bebas-bebasnya ya Pak. Tidak. Memang tidak akan mendatangkan maut di dalam neraka karena Tuhan Yesus sudah selesaikan hukumannya di atas kayu salib, gitu. Karena semua dosa. Iya. Tetapi Itu konsekuensi ya. ada konsekuensi kalau namanya anak Allah. Kita kan anak Allah, anak-anak Allah kan gitu. Kita akan didisiplin di dalam dunia ini, gitu. Katanya Daud kan didisiplin. Bagaimana? Apakah enak? Apakah mau ngulang lagi? Iya. Tidak. Sampai dikejar-kejar sama anaknya sendiri mau dibunuh Pak ya. Betul. Gitu. Berarti itu konsekuensi logis dari orang yang melakukan dosa pasti tetap akan ada hukumannya ya. Di bumi ini, Iya. di bumi ini dia akan didisiplin Tuhan. Pasti. Kalau dia sudah lahir baru, sudah diselamatkan, ngaku benar-benar bertobat. Kalau dia tidak melakukan dosa di bumi ini, tetapi tidak didisiplin, memang dia belum lahir baru. Itu pertanyaan justru ya Pak. Kenapa nggak didisiplinkan ya? Iya, pasti bukan lahir belum lahir baru karena dia bukan anak Allah kan. Iya, iya. Apa urusannya Allah mendisiplin dia kan gitu. Yang belum jadi anaknya dia ya Pak. Jadi anak Allah akan didisiplin di muka bumi.
Di idealnya orang yang sudah lahir baru, idealnya Pak ya, normatifnya dia tidak akan memiliki rencana berbuat dosa. Iya, tidak Idealnya ada. begitu. Malah akan kalau jatuh ke dalam dosa, dia akan bertanya bagaimana penyelesaiannya. Iya. Makanya di sini dikatakan apa? Ya. Bahwa kamu kalau ada seseorang melihat sudah berbuat dosa yang tidak mendengar, hendaklah ia berdoa. Jadi ini salah satu solusinya gitu ya Pak ya. Betul. Bagi mereka yang memang sudah salah jalan, istilahnya jatuh dalam dosa, mereka harus berdoa kepada Tuhan. Ya, bangkit gitu. Bangkit, kalau enggak itu akan mendatangkan penghukuman yang menyusahkan kamu. Berarti bisa kita simpulkan Pak ya, kalau kita melihat yang katanya dia itu seorang Kristen, ya kan, katanya sudah bertobat pada Yesus, tapi dia kesehariannya masih hidup di dalam dosa, itu perlu dipertanyakan dong berarti Pak. Kalau dia masih hidup di dalam dosa, itu sudah pasti dia belum lahir baru. Walaupun dia Kristen. Kalau hidup di dalam dosa, itu kan berarti seperti bebek jatuh ke dalam air. Kan gitu. Orang Kristen yang lahir baru itu seperti ayam jatuh ke dalam air. Bisa jatuh ke dalam air, Tapi dia buruk. tapi dia akan tidak nyaman di dalam air. Itu akan dia Bisa keluar. Tetapi kalau hidup di dalam dosa itu kan berarti jatuh ke dalam dosa dan menikmati dosa itu. Berarti masih habitatnya dia di situ ya Pak. Habitatnya di situ. Jadi dia sebenarnya belum bertobat Pak. Belum bertobat. Gitu. Nah, jadi kalau seseorang melakukan dosa yang mendatangkan maut, itu fatal, itu kerugian yang besar. Kenapa? Itu tidak bisa dibaharui lagi. Yuk kita baca Ibrani. Tidak bisa diperbarui lagi ya Pak. Ibrani pasal 6. Maksudnya nggak bisa diselamatkan lagi gitu. Ya, itu pasti akan masuk ke dalam neraka. Dari ayat 4 ya Pak ini. Iya. Ibrani berapa? Ibrani 6 ayat 4. Saya bacakan ya Pak sampai ayat 6 mungkin ya. Iya. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia sorgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah, dan karunia-karunia dunia yang akan datang, namun yang murtad lagi, tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian, hingga mereka bertobat. Sebab mereka menyelipkan lagi anak Allah bagi diri mereka, dan menghinanya di muka umum. Iya, jadi tidak mungkin ya. Tidak mungkin dibaharui lagi. Kenapa? Karena Tuhan Yesus itu hanya mati di atas kayu salib itu hanya satu kali. Tidak berulang kali Pak. Tidak berulang kali. Jadi ketika kita bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus, berarti kita setuju bahwa penyaliban Yesus Kristus itu untuk dosa-dosa saya. Kan gitu. Saya sudah ikut mati bersama dengan Kristus. Dan maka pernyataan iman yang demikian itu dinyatakan dengan pembaptisan kan gitu. Ikut mati, diselamkan, dikubur dan bangkit. Kemudian kalau kita keluar dari iman yang ini, kan tidak mungkin kita Yesus disalibkan 2 kali, kan tidak mungkin. Maka dikatakan ini tidak mungkin dibaharui. Tidak mungkin ya Pak? Tidak mungkin. Jadi tadi kan kalau orang melakukan dosa yang mendatangkan maut, itu tidak disuruh, tidak ada solusi. Itu sudah tidak ada solusi. Karena ini gitu ya Pak? Ya karena ayat ini. Karena dia sudah menyalibkan Yesus dan tidak mungkin Yesus disalibkan lagi. Itu tidak. Oke. Ya. Kenapa Pak? Karena dia sudah tadi menghina Yesus gitu ya Pak? Ya, itu dia kan sudah keluar. Inilah murtad. Itu tidak mungkin lagi. Coba tambah di Ibrani 10. Ibrani 10 ayat 26. Yang ada apa kalau orang murtad ini? Ibrani 10 ayat 26 ya? 26 sampai 31. Oke. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran. Ya, jadi ini sudah diselamatkan. Sudah mengecap. Tadi kalau bahasa di Wahyu di Ibrani 6 sudah mengecap firman yang baik segala macam, karunia yang akan datang gitu. Terus maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu, tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat
yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Wow, ini luar biasa sekali ya Pak. Jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Sebab kita mengenal dia yang berkata, pembalasan adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, dan lagi Tuhan akan menghakimi umatnya. Ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Ya, jadi ini adalah konsekuensi dari melakukan dosa yang mendatangkan maut itu, yaitu dosa murtad itu. Tidak ada obat katanya. Ih, ngeri benar. Ya, ngeri banget. Ini dengan ayat ini akan timbul pertanyaan, Pak. Berikan ayat ini kan di zaman medsos ini kan banyak YouTube ya berkeliaran itu kan, banyak yang mengisahkan orang Kristen jadi mu'alaf pun banyak sekali. Nah, pertanyaan saya, nah mereka yang mu'alaf ini bisa nggak dikatakan dia sudah murtad dengan ayat ini? Nah, iya, karena saya juga memang melihat fenomena ini sepertinya gini loh Pak. Sepertinya mereka seolah-olah sudah dididik dengan benar, mereka cukup pengetahuan, tetapi karena cukup pengetahuan justru mereka menjadi murtad. Itulah Pak. Kira-kira bagaimana? Maksudnya gini, Pak Riko. Jadi kan banyak ini di YouTube. Mereka tuh dikumandang lu banyak nih mualaf. Boleh nggak kita hakimi bahwa mualaf yang ada yang bertebaran di YouTube ini sesuai dengan ini dia sudah murtad? Ya. Oh iya. Ya kalau kita kan tidak tahu satu persatu mereka. Secara pribadi ya Pak. Artinya gini, ketika dia di dalam kekristenan, apakah dulu dia sudah sungguh-sungguh bertobat dan percaya, punya iman yang benar, gitu. Sudah yang baru lah gitu ya. Yang baru, begitu. Nah sebenarnya kalau dia itu mempertanyakan ketuhanan Yesus Kristus, gitu kan, harusnya waktu dia jadi Kristen itu sudah selesai. Harusnya idealnya Pak. Kan gitu. Kalau benar-benar Ini dia kita mencoba mendeteksi gitu ya. Ya, kalau dia sudah orang jadi Kristen itu kenapa? Ya. Nah, itu karena kan jadi Kristen karena memang percaya Yesus itu Tuhan. Maka jadi Kristen. Ya. Biasanya ada yang karena orang tuanya biasanya. Oh, kalau dia ikut-ikutan, berarti kan dia pasti belum lahir baru. Nah, itu Pak Yusias gimana tuh Pak Yusias? Kalau begitu berarti tidak semua orang Kristen adalah orang lahir baru. Iyalah. Tapi semua orang yang lahir baru pasti Kristen. Betul. Nah, ini memang mesti diluruskan sebenarnya Pak Yusias ya, karena kan akhirnya kita pun berpikir wah, kalau gitu nih banyak, bahkan nggak cuma para yang di YouTuber, banyak juga yang lainnya yang murtad seperti itu gitu ya. Betul. Berarti kita mencoba mendeteksi dari tadi ya, apakah dia sebenarnya sudah lahir baru atau belum. Ya, tadi kalau misalnya masih kayak sekarang nih, udah jadi sekarang ini malah mempertanyakan kealahan Yesus dan ketuhanan Yesus, justru itu pertanyaan buat kita. Jangan-jangan dulu memang belum percaya benar. Iya. Makanya kita tidak bisa menjustis atau menghakimi dia sudah murtad. Iya. Tetapi kalau dia memang betul-betul sudah dilahir baru, sudah mengerti jadi Kristen adalah keputusan dia sendiri, dia tahu betul-betul tentang keselamatan dengan jelas, dia sudah terima, kemudian dia meninggalkan karena entah apa, kemudian dia meninggalkan. Nah inilah yang namanya murtad. Ini melakukan dosa yang mendatangkan maut, dan ini tidak ada obat lagi. Yang rugi siapa? Yang rugi adalah dia sendiri. Bukan takut Tuhan Yesus marah berarti. Jadi intinya begini Pak, orang Kristen yang mu'alaf kita tidak bisa dihakimi bahwa dia sudah murtad Pak ya. Gitu ya. Berarti masih ada peluang. Jadi gini maksudnya Pak Yus, yang dimaksud dengan Alkitab adalah yang disebut dengan murtad adalah orang-orang yang tadinya sudah lahir baru, makanya disebut murtad. Tetapi kalau hanya Kristen yang karena bahkan keturunan karena keturunan Yesus aja dia ragukan Tuhan atau tidak, udah pasti bukan orang Kristen lahir baru, maka nggak disebut murtad. Emang bukan murtad, emang belum percaya, tapi sudah dapat label orang Kristen. Berarti masih ada peluang dong Pak sebenarnya kalau mereka itu. Masih ada peluang, cuma makin susah.
Susahnya gimana nih Pak? Maksudnya? Makin susah karena kan dia jadi bukan pakai Alkitab lagi dasarnya. Iya betul. Nah gitu. Kalau masih pakai dasarnya pakai Alkitab, ini firman Tuhan ya masih ada celah untuk dia akhirnya Belajar lagi, belajar. Oh ini arti yang benar. Oh iya. Kan gitu. Masih bisa ketemu. Tapi ini loh Pak, banyak yang mereka katanya mualaf yang dulunya dia disebut Kristen nggak senang baca Alkitab, malah Sekarang malah dia baca Alkitab seperti Jonathan itu. Satu Israel. Kayak mana kan? Kayak mana lagi dia orang. Supaya kita nggak ngantuk Pak. Satu Israel ya kan. Satu Israel. Lalu begitu masuk dicek namanya nggak ada keluar dari situ. Jadi intinya ini mereka yang mualaf ini kita tidak bisa menghakimin bahwa dia sudah murtad gitu. Ya. Intinya begitu Pak ya. Iya. Jadi ya siapa tahu ya. Ya siapa tahu lah ya. Nah, kita juga berharap mungkin memang mereka belum ya kita Pak. bisa sadarkan mereka Iya. kembali Pak ya. Makanya ya semoga mereka juga menyaksikan ini ya supaya mereka juga bisa. Saya sih berdasarkan dari saya punya analisa, saya pikir pertunjukan tentang murtad dan mualaf ini memang sebenarnya dalam rangka menggait view sebanyak-banyaknya. Iya. Karena apa? Karena fenomena ini menurut orang itu sepertinya menarik. Kenapa saya bilang menarik? Kalau temanya adalah menjadi mualaf, saya pikir akan banyak orang tertarik. Karena apa? Karena sebenarnya jauh lebih banyak orang yang tidak menerima kebenaran daripada orang yang mau hidup terima Yesus. Iya. Gitu. Kenapa saya bilang menarik bagi dunia ini? Dunia ini justru memang senang sekali mempertontonkan kesaksian orang-orang yang menyangkal eksistensi Alkitab sebagai satu-satunya firman Allah. Menarik bagi dunia ini karena memang hampir semua orang justru tidak memilih untuk tidak percaya kepada kesaksian yang bersumber daripada Alkitab. Sehingga dengan gampangnya orang, saya Kristen, justru karena saya diajar menjadi orang Kristen, akhirnya saya mengambil keputusan untuk disunat. Kenapa? Supaya lebih Kristen daripada orang Kristen. Makanya saya. Jadi tidak ada kerugian sedikit pun di pihak Tuhan. Ya, kalau ada orang kemudian ya sudah kita anggaplah sudah diselamatkan, sudah lahir baru, kemudian meninggalkan imannya, meninggalkan Tuhan, mengingkari ketuhanan dari Yesus Kristus. Ya, Tuhan tidak ada rugi sama sekali. Mengapa? Kalau dia tidak mau tinggal di dalam Yesus Kristus, tidak mau diselamatkan, dia melangkah keluar, dia akan hidup tanpa Allah. Kalau kita baca di surat Yohanes yang kedua, pasal 1, ayat 8 dan 9, coba dibaca. Waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu, tetapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Ya, tidak memiliki Allah. Terus? Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki Bapa maupun Anak. Jadi tidak memiliki Allah. Jadi tidak dia melangkah keluar, tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, dia memiliki Bapa maupun Anak. Ada satu contoh gambaran bagaimana penghukuman dari antikristus ya, dan orang-orang yang memakai tanda dari antikristus itu. Coba buka Wahyu pasal 14 ayat 9 sampai ayat 12. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga, menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya. Oke, jadi ini orang yang tidak menyembah Yesus Kristus, gitu. Iya. Menyembah yang lain, gitu. Maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya. Dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata Anak Domba. Ya. Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya. Dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa, yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu, dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya. Ayat 12.
Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Dan iman kepada Yesus Kristus. Jadi siapapun yang tidak menyembah Yesus Kristus, konsekuensinya adalah dia akan dilemparkan ke dalam api dan belerang. Siang malam tidak henti-hentinya disiksa. Jadi kalau tidak menyembah Yesus Kristus, berarti dia bukan menyembah Allah. Dia akan menyembah berhala, dia menyembah Tuhan yang palsu, dia jalan keselamatannya itu ada jalan keselamatan yang palsu, akan menggenapkan kata Amsal itu jalannya disangka lurus, ujungnya menuju maut. Jadi bukan Tuhan rugi, dia sendiri yang akan rugi. Gitu, melepaskan iman yang benar untuk mendapatkan iman yang, untuk memegang iman yang salah, itu dia sendiri akan merugi karena akan ada di tempat yang siksaan ini. Ini bukan Allah kok jadi kejam begitu, tidak. Ketika seseorang keluar dari Yesus Kristus, berarti dia keluar dari lingkup penebusan, keluar dari kasih karunia Allah, keluar dari kasih karunia Allah. Artinya ketika dia keluar, ketika dia di dalam, hukuman atas dosa dia itu sudah dianggap selesai karena Yesus yang menggantikannya. Jadi kematian Tuhan Yesus itu adalah kematian bagi dia. Dosanya sudah beres. Dia keluar, maka dia akan kelihatan bahwa dia dosanya ini belum diselesaikan. Waduh. Maka dia akan mendapatkan hukuman atas dosanya. Dosanya belum diselesaikan. Di mana hukuman atas dosa itu? Dosa dihukum di dalam neraka yang kekal ini, itu yang siang malam disiksa tidak henti-hentinya. Jadi bukan Tuhan orang kemudian bersahadat Tuhan marah, bukan. Bisa akan-akan Tuhan yang butuh, bukan mereka yang butuh juru selamat ini ya. Kamu rugi sendiri. Iya. Malah kita sebenarnya yang rugi kalau kita keluar dari keselamatan. Itu adalah kebodohan yang paling bodoh. Kalau kita sudah betul-betul sudah bertobat, percaya Tuhan Yesus gitu kan, kok kita waktu bertobat dan percaya Tuhan Yesus itu kan berarti kan sudah yakin. Kenapa? Kenapa kita bertobat percaya? Dia yakin, kita yakin dia itu Allah. Masa dalam perjalanan kemudian dia digoncang gitu kan, aneh. Bodoh-bodohnya orang bodoh itu. Ya kan? Jadi ini adalah melepaskan keyakinan ini adalah satu kebodohan. Yang rugi siapa? Yang rugi bukan Tuhan Yesus. Kita. Yang rugi manusia itu sendiri. Tuhan Yesus itu datang karena apa? Karena memang mau menyelamatkan. Yang mau diselamatkan ini tidak mau. Ya sudah. Jadi kesannya malah kayaknya yang menyelamatkan yang nyarinya. Sambil marah-marah. Aduh. Kan gitu. Iya. Jadi kebalik ini pola pikir. Ibaratnya kita ini sudah jatuh di dalam jurang. Iya. Kan gitu. Kita yang butuh. Kita jatuh di dalam jurang. Kemudian Allah ada penolong kasih tali ke bawah gitu kan. Sudah ada nih. Kita tinggal pegang. Gitu. Kita nolak. Nanti diangkatkan gitu. Ini tali sudah ada. Yesus mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan dosa manusia kan. Dia sudah tahu. Dia nggak mau pegang. Atau tadi sudah pegang. Gitu. Lepas. Padahal dia tahu nih, ini bakal ditarik ke atas gitu ya. Ya, yang rugi siapa? Jatuh lagi ke jurang situ kan gitu. Iya. Dia nggak dapat keselamatan. Bukan yang rugi yang narik ke atas ya Pak? Bukan. Yang di bawah yang rugi. Dia akan mendapatkan hukuman atas dosanya. Sementara coba dipikir, ada tidak manusia yang tidak berdosa? Tidak ada. Tanpa ada juru selamat, tanpa Yesus mati di atas kayu salib, maka tidak ada orang bisa masuk surga. Amin. Maka sayang dan beribu-ribu sayang kalau menolak penyelamatan yang ditawarkan oleh Yesus. Tinggal diterima saja. Yesus sudah mati di atas kayu salib
untuk segala dosa manusia. Berapapun banyaknya dosa manusia, kalau dia putuskan bertobat dan mau percaya, itu selesai. Hukuman atas dosa yang harusnya ditimpakan kepada kita itu tidak jadi dihukumkan pada kita, karena sudah selesai pada diri Tuhan Yesus. Maka betapa besarnya sebenarnya kasih Tuhan kepada kita. Mengingat kita ini harusnya binasa, tetapi kita diselamatkan. Amin. Apalagi kalau kita ada kesempatan, diberi kesempatan umur panjang untuk terus bisa melayani Dia. Amin. Oh, itu lebih berbahagia lagi. Sukacita terus ya Pak. Karena ada upah ya Pak. Tuh. Kalau kesusahan badani, jasmani segala macam itu tidak sebanding dengan yang kita terima. Tidak akan menghilangkan sukacita kita. Kenapa? Bayangkan kalau kita tidak mengenal, tidak percaya Yesus Kristus, kita akan binasa. Dosa-dosa kita harus diselesaikan dan Yesus sudah selesai. Amin. Jadi Pak, apakah bisa saya katakan analoginya, ibaratnya orang yang sudah percaya itu seperti seseorang yang sudah mempunyai mutiara. Iya. Tetapi dia jual, jadi gantinya dengan cincin yang batu akik. Ya. Bisa dikatakan begitu ya Pak? Iya, kan namanya bodoh kan? Iya, karena kan ya ini suatu hal yang memang sebenarnya tadi dikatakan kita sudah tahu kebenaran, tapi kita gantikan demi sesuatu hal yang sama juga. Tetapi bisa terjadi. Kenapa? Karena setelah kita diselamatkan, orang diselamatkan itu kan masih punya kehendak bebas. Iya. Cuma kalau lepaskan keselamatan, lepaskan Yesus Kristus demi sesuatu yang lain lagi gitu. Demi apapun sebenarnya. Beli apapun itu rugi. Yesus kan bilang, apa gunanya mendapat isi dunia ini, tapi kehilangan nyawanya. Apa yang bisa buat ganti nyawanya? Apa yang bisa sebanding dengan ganti nyawa itu? Enggak ada. Iya, enggak ada. Siang malam tidak henti-hentinya disiksa dengan api dan wah, ngeri Mas, mengerikan sekali makanya. Jadi jangan sampai kita ya tadi Pak menukarkan mutiara dengan batu akik. Waduh, ya sungguh mengerikan. Baik, demikian saudara bisa menjelaskan, mendengarkan penjelasan dari Pak Kurnia tentang fenomena yang barusan kami kupas. Sebenarnya saudara, kalau Anda berpikir menggunakan hikmat sedikit saja, orang-orang Kristen yang lahir baru dengan orang-orang Kristen yang tidak atau belum lahir baru sebenarnya bisa dengan mudah dibedakan. Yeah. Mereka akan tidak betah dengan hidup dalam keadaan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Mereka tidak akan betah hidup di dalam dosa. Maka tidak mungkin orang Kristen itu diajar untuk membenci orang lain. Maka tidak mungkin orang Kristen itu diajar untuk hidup sepertinya bermusuhan dengan orang-orang di tengah dunia ini. Tetapi ingat, orang Kristen yang lahir baru, tentu dia tidak akan hidup sama seperti dunia ini. Bagaimana seperti Yesus hidup di tengah-tengah dunia ini, seperti itulah orang Kristen harus hidup, berpadanan dengan iman yang benar. Sehingga orang-orang Kristen yang lahir baru akan mudah dibaca kesaksian hidupnya bagi dunia ini. Anda tidak akan sulit untuk membedakan mana orang Kristen yang lahir baru dan orang Kristen yang pura-pura lahir baru. Demikian ya Pak Yus ya. Jadi memang yang kami ingin coba angkat adalah keselamatan memang tentu saja ditawarkan untuk semua orang. Ya. Kami tidak mungkin memaksa Anda untuk harus pilih supaya diselamatkan. Tetapi baiklah Anda untuk menimbang diri sendiri. Apakah keselamatan itu penting bagi Anda? Apakah itu menjadi prioritas bagi Anda? Kami diajarkan untuk setelah kita terima Yesus, bahkan diajar untuk membenci diri sendiri. Kalau tandingannya adalah Yesus. Gitu ya Pak. Bukan kami diajar untuk membenci ayah, ibu, saudara, anak laki-laki, bahkan membenci nyawa sendiri. Setelah terima Yesus, tidak, bukan. Tetapi kalau perpadanannya adalah Yesus, maka segala sesuatunya menjadi tidak berarti. Berarti keselamatan itu di atas segala-galanya. Amin. Demikianlah
Jadi kalau mau mengartikan Alkitab, jangan coba mengartikan sendiri, dipotong-potong ayat, diterjemahkan menurut kehendak saudara sehingga Anda puas dengan arti yang piciknya akal Anda. Tetapi hendaklah akal Anda tunduk kepada hikmat yang ada di dalam Alkitab, supaya lewat hikmat yang tunduk kepada Alkitab itu, Tuhan akan memimpin Anda untuk menemukan kebenaran di dalam Alkitab yang satu-satunya firman Allah. Amin. Ya. Jadi nggak ada yang marah-marah ya? Sedikit saya tambah, Pak. Nggak boleh marah-marah. Nggak ada yang marah-marah nih berarti ya? Kalau nggak mau. Sedikit saya tambah, Pak ya. Tidak mungkin Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk membenci di luar iman kekristenan. Kenapa saya katakan, coba kita buka di Yeskiel pasal 33 ayat 8. Apa bunyinya? Kalau tidak salah. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti mati. Dan kau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya. Orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggunganjawab atas nyawanya daripadamu. Mas biasa. Ya. Kita suruh mengingatkan orang jahat. Karena kasih. Ya. Kita aja disuruh ingetin orang jahat, masa kita suruh membenci? Ya. Mantap. Saudara, kalau Anda merasa diberkati lewat program ini, Anda bisa subscribe, Anda bisa share video ini supaya Anda bisa berharap orang-orang yang Anda kasih mendapatkan berkat yang sama dengan Anda yang sudah rasakan hari ini. Kalau Anda mau mendukung kami, Anda bisa subscribe supaya nanti kalau kami upload video baru ada notifikasi yang timbul di handphone Anda atau di akun Google Anda. Baik, kalau Anda mau bertanya mungkin Anda bisa ketik di bawah kolom komentar supaya kami bisa menanggapi. Terima kasih Pak Yesias, terima kasih Saudara Joshua, terima kasih Pak Gembala Kurnia, dan akhirnya salam Maranatha.